Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Yosep dengan NIM 19113467. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa jenis tarian yang ada di daerah saya yang menjadi bahan topik pembahasan kali ini, yaitu tarian imitatif, tarian mimetis, tarian simpatetik, dan tarian kontagius. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tarian imitatif yang ada di daerah saya. Jenis tarian imitatif yang ada di daerah saya itu merupakan tarian bilau. Bilau merupakan seekor hewan kera atau monyet yang hidup di alam bebas. Monyet ini merupakan seekor hewan penguasa hutan. Nah, kenapa kami pilih tarian ini atau kenapa masyarakat lokal di sana memilih tarian ini? Karena tarian monyet ini merupakan sang penguasa hutan begitu. Nah, tarian ini ditirukan atau menirukan bagaimana seekor bilau itu atau monyet ini mencari makan di hutan, sehingga tarian ini sangat baik digunakan sebagai hiburan pada masyarakat umum tentunya. Tarian ini ditarikan oleh 2 orang dan maksimalnya 3 orang. Tapi yang paling sering ditarikan itu biasanya 2 orang. Nah, tarian ini dibawakan oleh kaum Adam. Nah, tarian ini dilengkapi dengan berbagai properti pakaian adat yang mendukung dalam membawakan tarian ini. Tarian ini ditarikan pada hari pesta, suatu kegiatan keluarga maupun pesta lainnya, misalnya pesta ulang tahun, kemerdekaan 17 Agustus, penyambutan tamu-tamu, undangan, lalu pesta perayaan sekolah. Nah, tarian ini digunakan masyarakat di sana sebagai sebuah hiburan. Nah, tarian ini sudah dipopulerkan di kalangan masyarakat di sana. Dengan tarian ini sangat baik dibawakan oleh kaum anak-anak. Nah, pada masa kini tarian ini sudah banyak ditarikan oleh kaum muda pada usia 12 sampai 15 tahun ke atas. Dulunya tarian ini karena sebagai tarian hanya dibawakan khusus pada upacara-upacara adat pada nenek moyang, namun kini diubah prinsip itu menjadi sebuah tarian hiburan yang bisa disajikan di mana saja. Yang kedua adalah tarian mimetis. Tarian mimetis merupakan tarian yang menirukan gerakan orang. Gerakannya itu menirukan gerakan binatang, hewan lain, dan bahkan bisa menirukan angin, hujan, dan sebagainya. Jenis tarian yang sama yang ada di Mentawai ini adalah tarian sekawinan. Sekawinan ini merupakan seekor binatang buaya. Kenapa masyarakat di sana memilih binatang ini? Binatang ini merupakan binatang penguasa air lautan. Nah, tarian ini ditarikan atau dibawakan oleh kaum Adam dengan jumlah 2 orang. Tarian ini ditirukan bagaimana seekor buaya itu berebutkan makanan dalam cari makan di air. Nah, tarian ini dibawakan pada upacara-upacara khusus, yaitu upacara penyambutan tamu, pesta Natal, pesta Tahun Baru, dan upacara peringatan hari 17 Agustus. Selain disajikan dalam tersebut, biasanya juga banyak juga digunakan
untuk penyambutan tamu besar, misalnya penyambutan tamu bupati, penyambutan camat, dan penyambutan atau peresmian sekolah, gereja, dan peresmian lainnya. Tarian ini dilengkapi dengan berbagai jenis perlengkapan pakaian adat sehingga mendukung kegiatan penyajian tarian ini. Nah, tarian ini sudah populer di kalangan masyarakat karena sudah banyak anak-anak muda yang menarikan tarian ini. Karena memang tarian ini merupakan tarian yang mudah ditarikan oleh masyarakat umum. Dan sekarang tarian ini sudah banyak dipopulerkan di kalangan mancanegara. Khususnya tarian ini dibawakan pada acara-acara khusus di saat orang turis berkunjung di sana untuk meminta membuatkan sebuah video atau menjadikan sebuah tarian ini sebagai tontonan penghibur bagi mereka. Jenis tarian ini sangat digemari mancanegara, khususnya yang mau berwisata pun di sana. Tarian ini disajikan pada hiburan-hiburan, pada misalnya pada Natal, Tahun Baru, dan hiburan-hiburan lainnya yang menyangkutkan mengundang banyak orang. Baik, yang ketiga adalah tarian simpatetik. Tarian simpatetik ini ada di Mentawai, salah satunya yaitu tarian Lihat Kiligi. Kiligi ini merupakan seekor burung elang. Kenapa dipilih seekor burung elang? Ya karena elang di sana itu dianggap sebagai penguasa alam bebas yang bisa terbang tinggi, kuat di alam bebas. Tarian ini menirukan bagaimana seekor elang mencari makan untuk keluarganya. Karena tarian ini bisa ditarikan dari 3 orang. Tarian ini diupamakan terdiri dari ibu, ayah, dan anaknya. Tarian ini menirukan bagaimana seorang ayah dan ibu ini mencari makan untuk anak mereka, sehingga sangat baik dan cocok digunakan pada acara-acara khusus. Jenis tarian ini sangat digemari mancanegara, khususnya yang mau berwisata pun di sana. Tarian ini disajikan pada hiburan-hiburan, pada misalnya pada Natal, Tahun Baru, dan hiburan-hiburan lainnya yang menyangkutkan mengundang banyak orang. Yang keempat merupakan tarian kontagius. Tarian kontagius di Pulau Mentawai adalah salah satu yang sangat populer pada masa ini adalah tarian Pupoktok. Tarian ini dibawakan oleh kaum Hawa dengan jumlah orang 6 bahkan sampai 8 orang. Tarian ini menirukan gerakan untuk mencari ikan atau mencari udang di sungai maupun di laut. Nah, tarian ini kenapa disebut dengan pok-pok? Karena pok-pok itu adalah sebuah hasil bunyi yang dihasilkan karena memukul bagian daerah tertentu pada badan penari. Nah, bunyinya itu begini. Nah, bagian daerah khusus yang dipukul itu bagian bokong. Nah, lalu disertakan dengan menunjukkan atau memukulkan alat tempat ikan yang disediakan. Nah, tarian ini dilengkapi berbagai jenis
perlengkapan yang paling utama itu pada tarian ini adalah tangguh sebagai penangkap ikan, kemudian oh, tempatnya merupakan terbuat dari bambu yang kering yang sudah disiapkan. Nah, pada saat menarikan tarian ini, setelah menangkap ikannya, kemudian mau masukkannya, tempatnya itu dipatokkan, dipukulkan di lantai sehingga menghasilkan sebuah bunyi kayak puk puk puk. Sementara bagian belakangnya dipukul juga bokongnya dipukul juga dengan 3 kali pukulan sehingga menghasilkan bunyi yang menarik dan enak didengar oleh telinga. Nah, tarian ini biasanya dibawakan pada upacara-upacara khusus, misalnya upacara peringatan hari 17 Agustus, upacara peringatan Hari Guru, upacara peringatan sekolah, ulang tahun sekolah, dan upacara penyambutan tamu-tamu lainnya. Tarian ini sudah populer pada masa kini karena anak-anak kaum perempuan di situ sangat menggemari tarian ini di masa kini. Nah, tarian ini sudah ditarikan dengan berbagai variasi. Sementara dulunya menggunakan tarian dengan menggunakan kain dan perlengkapan yang lengkap. Sementara pada masa kini ditarikan kaum muda, anak-anak pelajar di sana itu sudah menggunakan pakaian celana jeans dan sebagainya, sehingga tarian ini sudah ada perpaduan perlengkapan penarian. Ya, karena tarian ini merupakan tarian yang mudah dibawakan oleh kaum perempuan. Tarian ini sudah sangat dipopulerkan di sana, terutama anak-anak muda. Tarian ini dipelajari sebagai upaya untuk meningkatkan budaya lokal di sana supaya tidak terkikis dengan masuknya budaya modern. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itulah penjelasan saya tentang jenis tarian yang ada di daerah saya yang kerap kali sering ditarikan. Namun pada hakikatnya tarian ini masih banyak hal lain yang ada di sana. Yang saya jelaskan kali ini merupakan jenis tarian yang kerap ditarikan dan dibawakan pada upacara-upacara khusus yang tergantung pada jenis tariannya yang telah saya sebutkan. Semoga penjelasan ini menjadi pemahaman baru, pengetahuan baru bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata penyampaian yang kurang menyenangkan. Terima kasih.